Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Video kali ini masih meneruskan challenge pemanfaatan atau penggunaan benang. Satu gulung benang ini nanti akan jadi apa gitu ya. Jadi ini masih melanjutkan dari video sebelumnya yang sudah membuat doily. Hasil dari video pertama adalah seperti ini doily-nya. Bagi yang ketinggalan nanti bisa cek videonya, saya sediakan di description box. Nah, seperti ini video pertama kita. Ternyata sisa benangnya masih sangat banyak. Jadi kita akan melanjutkan perajutan untuk proyek kedua. Beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Juni tahun 2022, saya mengunjungi sebuah desa pusat kerajinan bambu. Di sana saya melihat ada kerajinan bambu yang berbentuk toples seperti ini ya. Jadi, nah ini bisa kita pakai sebagai kemasan hampers atau souvenir, atau juga misalkan untuk menyuguhkan atau tempat penyimpanan makanan atau permen yang sudah ada kemasan. Jadi kita taruh di dalamnya begini, atau juga misalkan mau simpan peralatan rajut di dalamnya juga bisa. Seperti ini. Perajutan kali ini tetap menggunakan hakpen tulip nomor 5 atau 3 mm dan membutuhkan bantuan gunting untuk memotong benang, stitch marker untuk penandaan, dan jarum tapestry atau jarum jahit nanti untuk perapian sisa benang. Untuk pembuatan cover toples kali ini saya akan merajut dalam bentuk lembaran, jadi tidak berupa lingkaran. Saya juga tidak akan membuat dari alas, jadi langsung membuat lembaran, nanti akan dipasangkan atau diselimutkan di bagian luar toples bambu saya. Jadi nanti penyatuannya adalah dibuat dengan kancing dan dikaitkan begitu ya. Sehingga nanti misalkan mau dicuci atau mau dipindahkan ke barang lain itu bisa dipakai, hanya tinggal memindahkan posisi kancingnya saja atau menambah panjang dari kaitnya, jadi bisa difungsikan ke banyak barang. Polanya adalah kelipatan 5 plus 1. Jadi misalkan mau buat 5 kelipatan ya berarti, atau 5 kali pola berarti 5 kali 5 25, kemudian plus 1 jadi 26 pembuatan chain dasarnya atau foundation chainnya. Nah di sini saya tidak akan menggunakan chain sebagai foundationnya. Di sini saya foundationnya atau awalannya berupa I-cord. Jadi sebelum memulai perajutan, kita sisakan benang cukup panjang terlebih dahulu supaya bisa dipergunakan untuk membuat I-cordnya. Di sini lebih baik saya lebih ya daripada kekurangan, karena kalau kekurangan, kalau I-cord itu berarti kita harus mendedel ya, ulang. Di sini saya sisakan, atau di awal sebelum perajutan ini sudah saya tarik dulu kurang lebih 1 meter ya, kurang lebih 1 meter, bisa 1,5 meter, itu lebih aman lagi. Jadi kemudian di sini baru kita mulai dengan membuat slip knot terlebih dahulu. Lalu setelah membuat slip knot, benang yang ini, yang ekor yang panjang 1 meter lebih tadi, kita lilitkan ke depan hakpen. Lalu kita kait benang yang ada di jari kita ya, seperti ini. Ini sudah terhitung 1. Kemudian kembali ini kita lilitkan ke depan, kait 2, kembali lagi kita buat 3. Seperti ini, pelan-pelan saja lilitkan.
4. Lilitkan, lalu kait 5. Jangan terlalu kencang supaya nanti mudah ya untuk perajutan berikutnya. Ini sudah buat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk memudahkan penghitungan karena polanya adalah 5 plus 1 nanti terakhir, jadi kita ulang lagi, penghitungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah siap untuk memulai round 1. Untuk round 1 di sini kita akan buat tambah dulu dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian buat HDC atau half double crochet sepanjang stitch yang sudah kita buat. Bila teman-teman perhatikan ini ya, seperti ini hasilnya. Kita masukkan hakpen setelah lilit benang, langsung menusuk nih melewati kedua utas ini. Nah seperti ini. Ups, maaf kurang fokusnya ya. Nah seperti ini, jadi menembus ke keduanya seperti ini ya. Ini adalah stitch pertama kita. Bisa kita beri stitch marker untuk membantu memudahkan ya, untuk mengetahui mana stitch pertama kita. Lalu berikutnya buat lagi half double crochet atau HDC di stitch berikutnya di sini. Sisa benang bisa diikutkan supaya lebih rapi, atau kalau mau dirapikan belakangan juga tidak apa-apa. Lagi, jadi sepanjang ini kita buat HDC. Jadi jumlah stitch itu tergantung dengan berapa jumlah foundation yang sudah kita buat tadi ya. Jadi tidak sama dengan punya saya juga tidak apa-apa, asalkan kelipatannya adalah kelipatan 5. Ini saya sudah sampai di ujung. Bila teman-teman perhatikan untuk bagian bawah di sini, kita mendapati bahwa bagian atas dan bawah kurang lebih bentuknya sama ya. Tidak seperti kalau kita membuat foundationnya berupa chain, biasanya di bagian sini itu hanya satu utas atau satu helai benang ya. Kecuali kalau kita merajutnya di bagian backbum, baru kita bisa mendapatkan hasil bagian bawah seperti ini, 2 helai seperti ini. Padahal kalau merajut di bagian backbum itu sangat kalau bagi saya sih sulit ya, karena terkadang kayak nyelempit gitu, kalau kata orang Jawa tuh nyelempit gitu ya, mau masukin hakpen itu agak kesulitan gitu. Jadi kalau menggunakan I-cord hasilnya akan seperti ini dan lebih cantik ya. Jadi bagian bawah itu sudah seperti bagian atas gitu, nanti hasilnya lebih rapi juga seperti ini. Lalu untuk round 2, ini sesampainya di ujung, kita balik rajutan kita, buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, dan buat kembali 1 HDC di setiap stitchnya. Jadi jumlahnya tetap sama ya, jumlah stitchnya.
bagian bawah ini, maksudnya ini kan nanti yang diletakkan di bawah dari botol kita, misalnya seperti ini ya. Di sini itu sesuaikan dengan tinggi botol teman-teman atau tinggi toples teman-teman. Jadi sebenarnya untuk bagian bawah ini jumlah round yang dibutuhkan itu menyesuaikan dengan toples yang teman-teman miliki. Jadi tidak sama, bisa berbeda dengan punya saya. Maunya itu setinggi apa bagian bawahnya ya, apa sampai dengan 4 round, apakah sampai dengan 2 round saja seperti ini gitu ya. Jadi bebas, silahkan. Kalau punya saya nanti hanya sampai round 2 karena badan toples yang mau saya buat cover itu tidak terlalu tinggi. Jadi nanti supaya motifnya bisa nampak. Kalau kebanyakan bagian bawahnya terlalu lebar bagian bawah, nanti motifnya hanya ke bagian sedikit. Jadi kalau cuman ke bagian sedikit kan kurang bagus juga, padahal kita mau menunjukkan motif, bukan hanya menunjukkan bagian bawah, begitu ya. Jadi untuk tingginya menyesuaikan dengan tinggi badan toples milik teman-teman. Kalau mau membuat seperti punya saya, untuk bagian bawah cukup sampai 2 round. Nanti round 3 kita akan mulai masuk motif. Sesampainya di ujung, kita balik rajutan kita. Dan di sini kita akan masuk ke motif ya. Untuk punya saya berarti di round ketiga untuk motif. Di sini kita buat 4 chain. Lalu buat TR two together di stitch ketiga. Ini adalah stitch pertama, skip 1 stitch, kemudian di stitch ketiga di sini. TR two together, kita lilit benang 2 kali, kemudian masukkan ke stitch, melewati 2 loop, melewati 2 loop, stop dulu, kemudian lilit lagi, melewati 2 loop, melewati 2 loop. Di sini ada 3 loop, masukkan, melewati ke 3 loop tersebut. Kemudian kita buat 5 chain, 1 2 3 4 5. Kemudian kita buat TR 4 together. Jadi sebenarnya adalah 4 TR dijadikan satu, tetapi peletakannya di split atau dipisah ya, dipisah dijadikan 2 tempat. Membuat 2 TR-nya di stitch yang sama di sini. 2 TR yang lain skip 4. 1 2 3 4 di stitch ke 5. Mungkin agak membingungkan, tapi kita coba melalui video supaya lebih mudah ya. Sebenarnya mudah, cuman karena ada splitnya tadi agak membingungkan penjelasannya. Jadi ini seperti ini, seperti membuat TR two together tapi di stop. Stop, jangan diselesaikan. Kembali kita lilit 2 kali, lalu skip 4. 1 2 3 4 pada stitch ke-5 di sini. Lilit 2 kali lagi. Gini. Jadi pada hook sekarang kita punya 5. Ini kita jadikan 1. Hasilnya seperti ini. Jadi penulisannya nanti supaya tidak membingungkan, saya tulis split TR for together ya. Split TR
four together itu di sini di stitch yang sama, kemudian skip 4 baru di stitch berikutnya ya untuk TR yang TR2 together berikutnya. Jadi ini couple ya. Lalu sekarang kembali membuat 5 chain. Setelah 5 chain, nah ini kita buat TR4 together lagi, split ya. Di sini stop dulu, kemudian lilit benang, skip 1 2 3 4 di stitch yang berikutnya sini. Ini kita punya 5 loop pada hook, jadikan 1. Kalau sudah selesai split, berarti kita tambah 5 chain. Begitu saja polanya. Nanti yang berbeda hanya pada bagian pinggir ya, karena sebagai pinggiran, bukan pola utama. Supaya tidak bingung lagi, kita buat bersama lagi ya. Sekarang split, berarti di stitch yang sama di sini. Buat dulu. Ups, sorry, barusan bukan TR, saya tadi bikin DC. Nah, ini TR. Lalu jangan lupa skip 1 2 3 4 di stitch berikutnya. Sini ada 5, jadikan 1, kemudian 5 chain. Nah, lalu kembali membuat split TR4 together ya. Lakukan sampai dengan nanti hampir ujung. Ini punya saya sudah hampir di ujung. Nanti ketika sudah mencapai hampir ujung, itu hanya akan tersisa 2 stitch. Di sini seperti pola tetap ya, setelah membuat split TR4 together adalah membuat 5 chain. Lalu tetap membuat splitnya tapi hanya setengah, itu berarti ke sini, ke yang awal. Ini hanya untuk bagian ujung-ujung ya, hanya ujung bagian ini begini. Ups, sorry. Nah, lalu setelah itu buat TR ke stitch yang di sini, skip 1, kemudian di paling ujung. Lalu semuanya dijadikan 1 gini ya. Hasilnya sampai dengan round 3 ya, punya saya round 3 seperti ini. Kita lanjut round 4, balik rajutan kita. Lalu setelah itu buat 1 2 3 4 5 chain, kemudian buat
split ya, split TR for together. Yang pertama masuknya adalah pada stitch pertama kita di sini. Bagian yang pertama split masuk di sini. Lalu bagian yang kedua adalah pada chain ke-5. 1 2 3 4 5 di sini. Ups, lepas. Lalu masukkan melewati semua loop. Lalu setelah itu buat 5 chain. 1 2 3 4 5 dan buat split. Berarti kembali ke stitch di sini atau pada chain ini ya. Lalu bagian yang kedua adalah pada sini chain ke-5 juga. 1 2 3 4 5 di sini. Kemudian melewati keseluruhan loop. Kembali membuat 5 chain. Masuk ke chain yang sama di sini. Lalu ke chain ke-5 di sini. 1 2 3 4 5. Maaf ya, ada suara anak saya lagi minta main tangkap ikan. Padahal ini lagi malam. Kemudian ini setelah melewati ada 5 loop, kita lewatkan semuanya seperti ini dan kembali membuat 5 chain. Begitu saja polanya. Nanti kembali ke stitch yang sama atau chain yang sama, kemudian di sini chain ke-5 buat 5 chain. Begitu saja, split lagi, hanya seperti itu polanya. Lalu sesampainya hampir ujung dari round 4, di sini kita buat lagi split yang terakhir. Buat dulu di sini. Kemudian adalah pada stitch dimana ini tadi TR2 together. Sini dulu buat splitnya. Selesaikan splitnya di sini. Lalu setelah itu buat 2 chain, 1 2 dan buat TR pada stitch yang sama. Sorry, fokusnya berubah ya. Setelah 2 chain buat TR ke stitch yang sama dimana tadi membuat split yang terakhir.
sampai dengan round 4 hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk berikutnya kita akan balik rajutan kita dan lanjutkan round 5. Untuk memulai round 5 setelah balik rajutan kita buat 1 chain, kemudian buat 1 HDC di stitch yang sama. Di stitch pertama kita di sini buat HDC, kemudian pada chain kita buat HDC juga. Ini kan chainnya adalah 2 ya, jadi kita buat 2 HDC di sini. Sebentar, dicari dulu lubang chainnya. Lalu setelah membuat 2 HDC ini, kita skip stitch ini dan buat 5 HDC pada chain yang di sini. Pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Cari lubang chainnya supaya hasilnya lebih rapi. Sebenarnya bisa langsung dikerjakan pada chain space, tapi nanti hasilnya kurang rapi ya. Di sini yang dibutuhkan rapih, juga rapi. Nah, begini nanti kan kalau dirajut pada chain, bagian bawah tidak menggelendong ya. Kalau dirajut pada chain space-nya langsung seperti ini misalnya, ini seperti sini. Kita masukkan langsung di chain space seperti ini. Itu bagian bawah menggelendong seperti ini ya. Kelihatan ada seperti apa ya namanya, benang-benangnya di situ kan. Tapi kalau bandingkan dengan yang di sebelahnya yang di chain, nah bagian bawah chain terlihat lebih rapi. Begitu, diteruskan dulu. Jadi pada chain space ini buat 5 HDC, di rajutnya adalah pada chainnya. Usahakan pada chain, walaupun boleh sebenarnya tidak masalah kalau mau di chain space seperti ini langsung. Untuk mempercepat silahkan kalau memang mau atau tidak masalah dengan hasilnya yang seperti ini. Kalau mau lebih rapi bisa seperti ini di chainnya langsung. Kalau mau lebih cepat bisa ke chain space langsung di rajut HDC nya. Silahkan dilanjutkan dulu sampai dengan ujung. Sesampainya di ujung kita buat 2 HDC pada chain. Jadi tetap yang di TR for together ini selalu di skip ya. Jadi di chain di sini. Lalu kita balik rajutan kita, buat 1 chain dan buat HDC di setiap stitch. Jadi round 6 hanya membuat 1 HDC di setiap stitchnya ya, sampai kembali ke ujung. Nanti sampai di sana baru kita untuk round 7 kembali ke motif. Setelah sampai ujung, kita balik rajutan kita, lalu kembali ke motif ya. Kembali polanya untuk round 7 adalah sama dengan round 3. Jadi di sini kita buat dulu 4 chain, kemudian buat TR2 together
Jangan lupa untuk skip saat di sini kita punya 5 dan lewati semuanya. Chain 5, 1 2 3 4 5, kembali buat split, dan seperti itu seterusnya. Nanti untuk round berikutnya adalah sama ya, adalah pengulangan dari round 4. Lakukan seperti itu sampai dengan ujung lagi, begitu ya, sampai dengan teman-teman mendapatkan tinggi dari rajutan kita sesuai dengan badan toples yang mau di cover. Nanti sisakan di bagian atas hanya untuk barisan HDC sebagai nanti pinggiran paling atas ya. Jadi silahkan dilanjutkan, kita ketemu nanti kalau sudah mau selesai atau tingginya sudah mencapai yang diinginkan. Ini saya sudah selesai 2 motif ya, 2 pengulangan motif. Kemudian bagian akhir saya hentikan di bagian pembuatan HDC. Ini sebanyak 2 round ya HDC nya yang di bagian atas, bagian pinggir. Diukur dulu ke badan toples. Ini cobakan dulu ya, fitting dulu. Nah ini sudah pas sekali dengan badan toples yang mau saya tutup ya, jadi tidak keseluruhan sampai bagian sini, jadi saya hanya ambil di bagian anyaman ini, saya tutup dengan rajutannya begini. Nah ini tinggal membuat di sini nanti jahit kancing ya, bisa di 2 tempat atau kalau mau 3 juga silahkan, bisa 2 tempat. Kemudian buat kait, nah supaya nanti bisa menutup seperti ini gitu ya. Jadi ini supaya lebih rapi, ini bagian pinggir akan saya tambah dengan SC supaya lebih kokoh ya, karena ini kan ada yang chain, juga ada yang berupa TR saja, jadi supaya lebih kokoh saya tambah dengan SC sebelah sini. Satu chain tidak dihitung sebagai apapun, kemudian begini buat saja satu chain, kemudian ke sebelahnya lagi gitu ya. Jadi menuruni bagian pinggiran ini kita buat SC saja. Ups, berapa banyak SC nya itu disesuaikan saja dengan lebar rajutan teman-teman, asalkan tidak mengkerut atau tidak melebar berarti sudah pas ya. Kalau mengkerut berarti kurang, tapi kalau jadi lebar berarti kebanyakan. Gitu aja patokannya, tidak usah dibikin ribet, tidak usah ruwet-ruwet ya. Jadi nanti mana yang sekiranya kalau tidak pas, bongkar lagi dulu, rajut lagi begitu. Memang kelebihan dari rajutan adalah di dedel dia
tetap bagus gitu. Jadi supaya lebih rapi memang harus telaten. Lanjutkan dulu sampai dengan ujung. Untuk bagian SC ini saya buat, ini baru satu baris ya, satu row. Jadi mau saya balik untuk row kedua. Kenapa? Karena di sini ini ternyata adalah wrong side, ditandai dengan adanya sisa benang ada di sini. Kemudian juga tampilan chain ini bagian back bumpnya ada di bagian sini, sedangkan bagian yang rapihnya dari chain ada di baliknya. Jadi supaya nanti ini juga rapi, jadi ini saya akan buat SC nya pinggirannya itu adalah 2 row ya, jadi 2 kali supaya mendapatkan tampilan right side nya pas di bagian ini gitu ya, terakhirnya dari SC pinggiran ini juga pas di bagian right side. Jadi supaya saat dipasang walaupun tidak nampak ya, tidak nampak perbedaannya, tapi bila diteliti atau kita lihat lebih teliti lagi itu tetap perbedaan antara right side dan wrong side nya itu muncul ya, nampak begitu. Jadi ini saya buat 2 row. Setelah selesai, buat 1 chain sebagai pengaman sebelum memotong benang. Lalu rapikan sisa benang. Kemudian di sini saya akan jahitkan kancing ya. Sini saya pakai kancing batok 2 buah nanti di sini. Sedangkan nanti sisi yang ini juga saya tambah dengan SC dulu bagian pinggirannya, dan nanti akan dibuat chain gitu nanti supaya bisa jadikan pengait ke kancingnya. Ini saya untuk satu sisi sudah saya jahit ya kancingnya, ini satu sisi lagi yang untuk pembuatan kaitnya. Jadi ini sudah selesai 2 round SC juga, 2 row SC. Kemudian saya balik rajutan, kemudian buat chain untuk kaitnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti dicoba lagi ya, atau 13. Nanti dicobakan ke posisi kancing, kemudian di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dari rajutan ini saya buat SC ke sini, kemudian buat lagi chain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini tentu saja jumlahnya menyesuaikan dengan milik teman-teman, nanti sesuaikan ya kebutuhannya. Nah, di bagian sini saya buat slip stitch, kemudian plus 1 chain sebagai pengaman. Nanti kalau mau putus benang tinggal putus aja. Ini sementara saya beri stitch marker untuk ngecek ini ya, dipasang dulu. Ini saya coba pasangkan gini. Nah, sudah pas. Kalau sudah pas berarti bisa putus benang. Kalau kurang pas bisa ditambah atau dikurangi chainnya supaya mengaitnya lebih bagus. Saya rasa punya saya sudah pas, jadi mau saya putus benang. Dan inilah hasilnya ya, cover toples kita seperti ini punya saya, dan benangnya masih sisa banyak banget. Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya untuk challenge menghabiskan 1 gulung 100 gram benang handmade by Ocha ini ya, yang 10 ply kode warna amethyst. Oke.
Sampai jumpa di video berikutnya untuk melanjutkan challenge, dan semoga nanti karya berikutnya tidak kalah cantik dari karya kita sampai dengan saat ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berkarya dan semoga sehat selalu. See you teman-teman.